Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Daduk Merdika Mansur, STMM, selaku dosen filsafat ilmu, dan teman-teman sekalian. Saya Tia Oktavianti, selaku moderator dari kelompok 6, yang beranggotakan Jihan Nur Zakiyah, Muhammad Nur Handoyo, Najwa Salimah, Safira Aulia, dan Tia Oktavianti. Akan menyampaikan materi tentang ekonomi syariah dalam kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Jihan. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, pembentukan teori ilmu ekonomi syariah. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Filsafat ekonomi merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang merupakan orientasi dasar dari ilmu ekonomi yang berlainan antara satu agama dengan agama lain atau aliran dengan aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Selanjutnya, proses pembentukan teori ekonomi syariah berbeda dengan proses pembentukan teori yang ada pada umumnya, digunakan dalam ilmu-ilmu ekonomi. Para peneliti ilmu sosial, seperti halnya peneliti ilmu kealaman, seperti berusaha mencapai sesuatu yang belum diketahuinya berdasarkan premis-premis yang telah diketahui. Sementara itu, doktrin Islam dalam bidang ekonomi mengintervensi semua proses pembentukan teorinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Muhammad Nur Handoyo, dipersilahkan. Filsafat ekonomi syariah Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang Islami, yang kemudian difungsionalkan di tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dan filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perekat peraturan permainan, rule of game, suatu kegiatan. Ontologi ilmu ekonomi syariah. Ontologi secara bahasa dalam kamus filsafat berarti sesuatu yang betul-betul ada, realitas sejati. Secara istilah yaitu kajian tentang karakteristik esensial wujud dalam dirinya sendiri, terpisah dari hal-hal ada secara partikular. Menurut Hafaz Furqani, ontologi ekonomi Islam memiliki inti dalam menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah ekonomi Islam itu nyata dan realitas, apa saja dari ekonomi Islam yang wujud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Salimah. Selanjutnya masih tentang ontologi ekonomi syariah. Secara ontologi, ilmu ekonomi syariah membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalat. Dalam operasionalnya, ilmu ekonomi syariah akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologi yang kemudian muncul adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fikih muamalat. Persoalan ini muncul karena sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fikih muamalat adalah wahyu yang didasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi.
Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Ilmu ekonomi sebagai contoh akan dapat menjalankan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh sistem tersebut dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, fikih muamalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem tersebut karena harus membutuhkan legalisasi dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, epistemologi ilmu ekonomi syariah. Epistemologi Islam menurut Hafaz Furqani berdasarkan pada Islamic worldview yang ditemukan melalui wahyu dan iman, berbeda dengan epistemologi Barat yang mengakar pada rasionalisme dan materialisme. Kemudian beliau menambahkan bahwa era berkembangnya epistemologi Islam adalah tahun 1970-an ketika dimulainya islamisasi ilmu pengetahuan, sedangkan epistemologi Barat pada zaman pencerahan. Kesimpulan epistemologi dalam ekonomi Islam ialah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber utama ilmu ekonomi Islam. Pengembangan studi kritis terhadap pemahaman sumber ilmu ekonomi Islam tanpa menyalahi ajaran Islam dirasa perlu sebagai motor pengembangan teori ekonomi Islam. Ditambah dengan perlunya mendalami berbagai macam metode ilmiah lainnya karena tetap memiliki kemungkinan untuk dapat mencapai kesimpulan yang sama antara doktrin dan realitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Safira. Dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasikan melalui premis-premis khusus untuk pengambilan kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa selanjutnya dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai contoh, apabila dilihat dari teori permintaan atau demand, dapat dalam ilmu ekonomi yang berbunyi, apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik. Teori ini diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Multidimensional Aksiologi ilmu ekonomi syariah. Aksiologi ilmu ekonomi syariah pada dasarnya terangkum dalam output dan kegunaan ekonomi syariah yang ingin selalu mensejahterakan manusia, menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat, dan menolak segala bentuk eksploitasi yang merugikan umat manusia dan mengarah pada kerusakan atau mafsadah yang merugikan umat manusia dan merupakan antitesis dari kemaslahatan atau maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia Oktavianti. Selanjutnya, aksiologi ilmu ekonomi syariah ini terkait dengan tujuan ekonomi syariah, yaitu maslahah, kemaslahatan bagi umat manusia, dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Di samping itu juga bisa dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri atau dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kemaslahatan bisa dilakukan dengan cara min haisu al-wujud dan min haisu al-alam. Min haisu al-wujud diwujudkan dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Sementara min haisu al-alam diwujudkan dengan cara menolak dan memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan. Maslahat sendiri ini pada dasarnya sebagai tujuan dalam rangka mencapai tujuan hidup yang hakiki, yaitu falah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk kehidupan di dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan keinginan,
berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih grup 6, kelas B ini ya. Di 7 apa Pak PK-nya? Kelas B ini ya, grup 6. Iya, Pak. Itu yang diambil ini Pak. Gedung sanitasi perawatan. Menyampaikan tentang ilmu ya, berbagai macam dari epistemologi, ontologi, RPL, Pak. RPL. bahkan ke ilmu agama segala ya, menarik. Intinya adalah ilmu itu sangat berguna menjadi pedoman dalam hidup kita. Ya. Nah, jadi ilmu itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, untuk gagah-gagahan ya, kita udah tahu ini itu, tapi ternyata kita tidak mempraktekkan. Jadi ada beberapa hal pointer-pointer yang disampaikan sangat penting bagi kita semua. Silakan jika ada yang mau bertanya, komentar. Ilmu tentang syariah ya, ekonomi syariah. Sekarang ini di negara Eropa sekalipun itu ekonomi syariah sangat dipraktekkan di sana. Mereka menggunakan ekonomi syariah karena lebih adil, lebih fair dan lebih established. Kenapa? Karena tidak terjadi fluktuasi dalam penilaian nilai-nilai uang maupun nilai-nilai bisnis. Makanya banyak negara Eropa sekarang yang mempraktekkan ekonomi syariah. Sebetulnya kalau prinsip bisnis itu kan sederhana ya. Bisnis itu prinsipnya adalah mencari keuntungan dan kemudian keuntungan itu dibagi bersama antara investor dan pelaksana, operator atau perusahaan yang menjalankan bisnis itu. Nah, sehingga di sanalah ada aspek fairness. Kalau memang untung ya untungnya dibagi sesuai proporsinya, kalau rugi ya harusnya ditanggung oleh semuanya gitu kan. Nah, cuman mungkin implementasinya kalau di perbankan ya syariah mungkin belum murni bisnisnya. Keuntungannya itu udah dipatok fix. Padahal kalau keuntungan itu harusnya turun naik ya. Nah, kalau syariah yang betul adalah keuntungan atau pembagian itu ditetapkan setelah selesai proyek itu bisa. Oke, terima kasih kelompok 6. Berikutnya ada yang mau presentasi lagi? Pada di kelas A. Kelas A, kelompok berapa? Kelompok Siapa yang jadi co-host? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Daduk Merdika Mansur STMM selaku dosen gue nggak tahu ya, pokoknya menurut gue itu cantik. dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Jumat pagi ini. Cuman manual. Perkenalkan, nama saya Muhammad Depriha yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok saya. Adapun anggota kelompok 6 adalah Lutfi Nur, M. Faiz, Maulija, M. Depri, Nabila, Rahma, dan Triana Suganda. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan untuk Lutfi membacakan materi yang pertama. Yang pertama, apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu dari asal katanya adalah cinta akan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan cara berpikir tentang etika, pemikiran, keadaan, waktu, makna, dan nilai. Hal-hal yang dikaji dalam filsafat ilmu adalah perihal eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, isim, masdar, dari alima, yang alamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah, ilmu diartikan sebagai idroku syai bihakikotih, atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris,
Ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science berasal dari bahasa Latin dari kata scio atau sire yang berarti tahu. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Beberapa manfaat mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama, mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan, serta mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Yang kedua, mendorong cara berpikir yang bijaksana, sebab dikatakan seorang mendalami ilmu filsafat didasari pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir dan merenung, bertingkah laku atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Faiz. Otologi. Kata otologi diambil dari bahasa Yunani, otos dan logos. Otos memiliki arti keberadaan dan kondisi yang ada secara fakta, sedangkan logos artinya sebuah ilmu atau wawasan. Apabila digabungkan, memiliki makna ilmu yang mempelajari tentang suatu keberadaan atau situasi yang ada berdasarkan fakta. Next. Aliran-aliran dalam otologi. Satu, aliran monoisme. Monoisme berasal dari kata monos yang artinya tunggal. Dari kata tunggal tersebut, jadi haruslah satu hakikat yang dijadikan sebagai sumber asal baik yang berupa materi ataupun rohani. Dua, aliran dualisme. Dualisme berasal dari bahasa Latin yaitu duo, yang artinya duo. Konsep yang dipakai dalam aliran dualisme ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara jiwa dan raga yang memadukan antara materialisme dan idealisme. Tiga, kata pluralisme. Ini berarti jamak atau banyak. Jadi aliran ini adalah aliran yang tidak mengukur satu atau dua substansi, tetapi banyak substansi, karena di dalam aliran ini manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun atas api tanah, udara yang menjadi unsur segala wujud. Next. 4. Aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Di dalam aliran ini banyak mempersoalkan objek pengetahuan. Aliran ini juga menekankan tentang suatu yang dikatakan memang real atau benar adanya. 5. Aliran agnotisme. Agnotisme berasal dari kata Yunani yaitu gnotisme, yang berarti tahu, sedang a berarti tidak. Jadi agnotisme merupakan aliran yang bagian bagaimana mereka memahami ketuhanan. Mereka menganggap Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal. Next. Buat selanjutnya. Aspek-aspek ontologi. 1. Metodis, menggunakan cara ilmiah. 2. Sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam satu keseluruhan. 3. Koheran, unsur-unsur harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. 4. Rasional, harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. 5. Komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. 6. Radikal, diuraikan sampai akar persoalan atau esensinya. 7. Universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Next.
hakikat, kenyataan, atau realitas memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu satu, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Dua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Next. Manfaat mempelajari filsafat ontologi. 1. Membantu mengembangkan dan mengkritis berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. 2. Membantu menyelesaikan masalah relasi. 3. Dapat mengeksplorasi secara mendalam pada masalah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Contoh ontologi. Apa ontologi salat? Salat adalah kegiatan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan berdiri kemudian niat. Membaca takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun yang berlaku. Next. Epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani epistem, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Next. Aspek epistemologi. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dalam aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu analogi, silogisme, premis mayor, dan premis minor. 1. Analogi. Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. 2. Silogisme adalah penarikan kesimpulan konklusi secara deduktif tidak langsung, yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. 3. Premis mayor bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. 4. Premis minor bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Dalam epistemologi dikenal dua aliran, yaitu 1. Rasionalisme, pentingnya akal yang menentukan hasil atau keputusan. 2. Empirisme, realita kebenaran terletak pada benda konkret yang dapat diindra karena ilmu atau pengalaman empiris. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila. Untuk Nabila, dipersilakan. Fungsi epistemologi dalam bidang keilmuan dapat membantu pengembangan pemikiran mengenai suatu masalah dan mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian, sebab akibat, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari epistemologi, kita akan lebih menghargai tentang proses, dan pastinya semua orang akan lebih menghargai tentang ilmu. Ketika seseorang berproses dengan baik, maka ia akan memperoleh hasil yang baik, sesuai dengan beberapa besar dan bersungguh-sungguhnya dalam berproses. Epistemologi penting untuk dipelajari karena yang pertama, epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Next. Contoh epistemologi. Bagaimana epistemologi sholat? Secara epistemologi, sholat merupakan perintah Allah dalam Al-Quran dan diwajibkan kepada seluruh umat Islam, dan cara mengerjakan sholat sebagaimana yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana permasalahan sholat telah dibahas oleh para ulama melalui ijma dan qiyas. Sholat dilakukan dengan merasakannya dengan alat indera dan maknai dengan hati, memusatkan konsentrasi atau khusyuk kepada Allah dengan menguatkan hatinya agar tidak mudah tergoda oleh setan. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios, nilai, dan logos, teori. Filsafat aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya,
Objek material aksiologi adalah perbuatan atau tingkah laku manusia secara sadar dan bebas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rahma. Aliran-aliran aksiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman lain sebagai pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua ada aliran hedonisme, adalah aliran yang lebih dominan meninggalkan agama atau lebih mengutamakan kesenangan saja. Contohnya seperti kelompok motor yang mengutamakan kesenangan mereka sendiri tanpa memandang kesenangan orang lain. Yang ketiga ada aliran pragmatis, adalah aliran yang dilapisi dengan berbagai manfaat. Maka dari itu berpikirlah apakah ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu ada aspek aksiologi. Etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Lalu dalam cabang ilmu etika ini ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu metaetika, merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua ada etika normatif, merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Sehingga di sini akan dibahas mengenai cara-cara praktis menentukan tindakan apa saja yang dianggap beretika dan sebaliknya. Yang ketiga ada etika terapan, merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Triana. Manfaat mempelajari aksiologi. Peran utama aksiologi ini adalah memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Kedua adalah ekspresi keindahan. Di sini aksiologi berperan sebagai pembimbing dalam diri manusia untuk berekspresi yang melahirkan suatu keindahan dalam dirinya. Next. Contoh aksiologi. Bagaimana aksiologi sholat? Secara etika, sholat dapat menjadikan seseorang menjadi disiplin karena selalu ingat kewajibannya dan juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara estetika, sholat mencerminkan kebersihan dari seseorang terhadap Allah, tetapi sesuai dengan kualitas sholat yang dia kerjakan seperti apa, sehingga dengan sholatnya itu bisa membawa pada keindahan kepada kehidupannya, sehingga dia merasa lebih tenang dan tentram. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 tadi ya, dari kelas A ya. Luar biasa tadi menyampaikan tentang mulai dari ontologi sampai epistemologi dan aksiologi yang pada intinya adalah berkaitan dengan bagaimana keilmuan itu didesain, dikembangkan, dan padanya diterapkan, yang ujung-ujungnya adalah semua itu untuk mengatur kehidupan kita.
Sehingga kehidupan yang teratur itu akan menghasilkan sebuah etika dan bahkan ujungnya akan menghasilkan estetika. Gitu ya. Perjalanan ilmu pengetahuan yang luar biasa ini telah merubah perjalanan hidup manusia yang demikian dahsyat luar biasa. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita tentu saja tidak bisa mengesampingkan ya perubahan ini, karena perubahan ini pasti terjadi dan kita akan terdampak oleh perubahan ini. Hanya saja kita apakah akan menjadi korban dari teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, atau kita akan menjadi pemain dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini challenge bagi kita dan kita tinggal memilihnya. Untuk itu terima kasih paparannya kelompok 6 ya. Silakan jika ada komentar, ada pertanyaan. Saya akan masuk ke materi sambil menunggu jika Anda ada pertanyaan komentar ya. Ya. Saya akan membahas tentang lebih dalam tentang keilmuan ya. Keilmuan itu mengandung teori-teori dalam keilmuan itu. Nah, dalam teori-teori itu ada namanya konstruk, konsep, dan proposisi. Nah, konstruk adalah bagian dalam dari keilmuan. Jadi dalam ilmu itu ada elemen-elemen, ada konstruknya. Konstruk itu bagian-bagian dari elemen, di mana konstruk itu memiliki konsep, artinya konsep definisinya, dan bagaimana posisi dari elemen-elemen itu. Gitu. Jadi sebuah keilmuan itu ada positioning, ada makna, ada hakikat, ada definisinya, dan di mana dia memiliki proposisi tertentu, yaitu proposisi, kegunaan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu keilmuan ini harus didalami, harus dipahami dan dipraktekkan. Teori memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena melalui hubungan antar variabel. Ini yang disebut tadi proposisi, ya, hubungan antar variabel. Konsepnya adalah konsep tentang sebuah keilmuan berkaitan dengan sebuah fenomena. Tujuan teori adalah menjelaskan dan memiliki fenomena alam, ya, fenomena yang terjadi, fenomena yang akan kita hadapi, fenomena yang akan berpengaruh kepada diri kita. Nah, konstruk sendiri adalah merupakan ekspresi, suatu abstraksi ya. Jadi kalau tadi sampaikan ada ilmu syariat dan sebagainya, itu adalah sebuah abstraksi. Ilmu itu abstrak, nggak bisa dipegang dan nggak bisa nggak bisa dilihat gitu. Tapi ilmu itu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Jadi fenomena-fenomena yang ada itu kemudian dibikin konstruknya, kemudian dibikin proposinya. Ya, gampangannya fenomena ini terdiri dari apa saja, dan kemudian bagaimana pola interaksinya, proses yang terjadi, kayak kalau reaksi kimia ya, reaksi kimia itu mungkin ada zat A, zat B, kemudian direaksikan, oh ternyata hasilnya begini-begini. Nah, itu adalah proposisi, fenomena-fenomena. Nah, itu kalau kimia kelihatan sekali ya. Tapi kalau ilmu kayak ilmu sosial mungkin, nah Anda kan belajar manajemen nih. Nah, itu agak perlu membayangkan yang lebih dalam lagi bagaimana sih konstruk yang ada dan bagaimana proposisinya. Contohnya, prestasi akademik merupakan sebuah abstraksi dari kemampuan belajar siswa. Jadi kalau siswa itu belajar, maka akan mendapatkan prestasi siswa. Itu kira-kira proposisinya begitu ya. Bobot adalah konsep dari suatu benda yang mempunyai karakteristik berat atau ringan. Nah, ini contoh ya, bobot adalah konsep dari suatu benda. Jadi benda itu adalah konstruknya, kemudian proposisinya seperti apa? Oh, ada bobotnya. Gitu.
Baik, saya akan masuk bagaimana sih ilmu itu berkaitan dengan abstraksi dan empirical. Ya. Konsep merupakan abstraksi dari suatu realitas. Jadi sebuah realitas itu harus diabstraksikan, harus dikonsepkan. Ya, ilmu itu adalah konsep. Konsep sesuatu fenomena yang dibuat konsep, digeneralisir. Sehingga bisa dipahami oleh semua orang. Ya. Nah, itu merupakan tingkat abstrak konsep itu. Dan bagaimana tingkat empiricalnya? Yaitu kita ambil dari observasi, dari objek, dan kejadian. Jadi realitas itu kita amati, kejadiannya, dan seperti apa hasilnya, itu kita amati, dan akhirnya setelah itu kita simpulkan menghasilkan sebuah konsep. Jadi ilmu itu adalah konsep. Konsep yang kemudian diakui secara umum, setelah diuji, dites, dan sebagainya, diakui secara umum dan kemudian digunakan oleh umat manusia. Nah, ini bagaimana proses bangun teori dari ilmu, ya. Observasi dari objek dan event, ya. Observasi dari objek, benda ataupun event realitasnya. Kemudian dari situlah dibuat konsep tentang sebuah realitas itu disederhanakan, ya. Kemudian dibuat proposisinya. Proposisi itu adalah dugaan atau perkiraan proses kejadiannya, proses reaksinya seperti apa. Nah, setelah proposisi itu diuji, baru jadikan teori. Jadi teori itu adalah konsep yang sudah diuji berdasarkan proposisinya. Sehingga teori itu dianggap sesuatu yang valid, bisa digunakan. Nah, kalau sebuah konsep itu belum diproposisikan, belum diuji, nggak bisa jadikan teori. Tapi bisa saja konsep itu jadikan teori untuk pribadi kita, silakan, ya. Ya, itu boleh saja. Dan semakin nanti terbukti, teruji, ya maka itu bisa menjadi teori bagi Anda. Ya, kira-kira begitu ya, berkaitan dengan membangun teori. Jadi kalau tadi ada banyak teori agama, syariat, teori macam-macam, prosesnya semacam itu. Dari empirikal dibuat konsep sederhana, kemudian dibuat proposisinya, dan baru disusun teori. Ya, meningkat ke yang lebih abstrak. Jadi teori ini lebih abstrak karena lebih general. Nah, berikutnya ini contohnya lagi ya dari realita alam ya, tentang lingkungan. Kemudian ada banana, ya banana itu pisang. Pisang itu adalah buah adalah vegetasi. Jadi buah adalah sesuatu yang lebih general ya. Vegetasi itu butuh general, yang meningkat ke yang lebih abstrak. Kalau vegetasi itu kan tanaman. Tanaman itu apa sih? Nah, kira-kira begitu. Buah itu adalah realitanya adalah pisang. Pisang yang lebih khusus ya. Bagaimana konstruk dalam riset? Konstruk dalam riset tidak hanya diartikan lebih abstrak, namun juga menyangkut apa yang dipersepsikan orang. Jadi dalamnya sebuah konsep teori itu adalah konstruk. Konstruk dalam riset mempunyai makna yang berbeda dengan konsep sebab dengan konsep. Jadi konstruk itu berbeda dengan konsep. Kenapa? Karena konstruk itu lebih detail daripada konsep. Dalamnya konsep adalah konstruk. Nah, sebab konstruk merupakan abstraksi dari fenomena yang dapat diamati dari berbagai dimensi. Jadi konstruk, jadi setiap fenomena itu ada konstruk-konstruknya, ada bagian-bagiannya, ada bangunan-bangunannya, ya, banyak bangunannya, banyak modul-modul kecilnya. Itulah konstruk. Ya. Nah, ini contohnya konstruk kepuasan kerja. Ya. Kepuasan kerja merupakan abstraksi dari fenomena psikologi, ya, psikologi seseorang, ya, seorang puas atau tidak, seorang kecewa dan sebagainya, ya, terhadap pekerjaan yang diamati berdasarkan persepsi yang bersangkutan. Jadi kalau kita ingin tahu kepuasan kerja, kita harus mengamati seorang karyawan yang sedang melakukan pekerjaan, dia merasa puas atau tidak. Nah, tentu saja dimensi yang diukurnya banyak ya, dimensi tugas yang dikerjakan, misalnya ya rekan-rekan sekerja, atasannya, kompensasi, promosi karir, itulah konstruk. Jadi konstruk kepuasan kerja itu bisa terdiri dari dalamnya ada tugas yang dikerjakan, kemudian rekan-rekan sekerjanya, atasannya, kompensasi, promosi karir, dan sebagainya. Itu adalah konstruk. Jadi kalau Anda membuat konsep, Anda harus tahu bagian-bagiannya apa saja, konstruknya apa saja. Sehingga pada saat mengeneralisir sebuah ilmu,
akan lengkap. Anda akan bisa menggambarkan dengan lengkap. Nah, setelah apalagi dibuat proposisi, yaitu bagaimana hubungan antara dimensi tugas yang dikerjakan, rekan-rekan sekerja, atasannya, kompensasi, promosi karir, dan lain-lain, bagaimana hubungan mereka, itulah proposisi akan semakin jelas konsep dari keilmuan yang dibuat, ya, keilmuan yang diciptakan. Nah, dalam konstruk itu ada dimensi-dimensi ya, yang terusun menjadi konstruk yang lebih abstrak, yaitu konsep kepuasan kerja. Dimensinya apa kepuasan kerja? Ya, dimensinya salah satunya dimensi tentang aspek psikologi ya. Misal dimensi konstruk kepuasan terhadap tugas dapat diobservasi berdasarkan tanggapan seorang mengenai sifat, jenis, kondisi. Ya, misalnya mengenai kepuasan kerjanya, gajinya mungkin, kemudian fasilitasnya di kantor. Ya, itu menjadi dimensi-dimensi tertentu terhadap kepuasan kerja. Ya. Nah, ini contohnya konstruk kepuasan kerja, dimensi kepuasan pada tugas, ya, itu dimensinya kepuasan pada tugas. Dimensi kepuasan pada atasan, dimensi kepuasan pada rekan, dimensi kepuasan pada kompensasi, dimensi kepuasan pada promosi. Nah, ini dimensi-dimensi dari kepuasan kerja. Jadi konstruk itu terdiri dari dimensi-dimensi di mana masing-masing nanti ada indikatornya ya. Contohnya kepuasan pada tugas, konsep rutinitas, kompleksitas, kegunaan, tantangan. Nah itu kalau dalam tugas bagaimana rutinitasnya, kompleksitasnya, dan bagaimana kegunaan dan tantangannya. Ya, silakan ada pertanyaan, ada komentar? Nah, berikutnya ini abstrak ya, teori kebutuhan ilmiah. Ya, dari fenomena alam, kemudian ada subjek, objek penelitian, gambaran sistematik, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Nah, itu merupakan sebuah gambaran yang menggambarkan bagaimana sebuah teori itu didesain, dibuat, berawal dari fenomena, kemudian menjadi subjek penelitian, kemudian ada gambaran sistematik. Ya. Konstruk itu ada pengukuran-pengukuran, ya, ada variabel-variabel, di mana variabel itu menjadi gambaran sistematik dan menjadi objek subjek penelitian. Ya, itulah bagaimana teori itu muncul karena ada kebutuhan ilmiah. Ya. Jadi sebetulnya teori itu untuk mengkonsepkan realitas di lapangan. Supaya apa? Supaya bisa digeneralisir dan kemudian orang jadi paham. Dan pada saatnya ketika orang harus menangani hal yang sama, dia bisa menggunakan ilmu itu. Ya kayak tadi, oh ternyata kepuasan kerja ada berbagai macam hal ya. Ya, contohnya kalau kita lihat kepuasan kerja itu ada dimensi tugas, atasan, kepuasan pada rekan, kepuasan pada kompensasi, kepuasan pada promosi. Itu adalah hal-hal yang banyak. Sehingga pada saat kita ingin karyawan kita puas, kita harus memperhatikan dimensi-dimensi itu. Nah, itulah namanya apa? Konstruk dalam penelitian atau dalam keilmuan. Jadi dalam keilmuan itu konsep yang dimana ada bagian-bagiannya atau dimensi-dimensinya. Itulah yang harus dibahas, itulah yang harus berdalam, itulah yang harus dipahami, dan bahkan itulah yang harus diimplementasikan. Kalau enggak semuanya diimplementasikan, jadi impact dari sebuah keilmuan itu ya sedikit. Begitu diimplementasikan semua, impact-nya akan semakin besar. Jadi dalam keilmuan itu yang terpenting adalah impact dari ilmu itu. Dan impact itu bergantung seberapa valid, seberapa detail, seberapa melakukan validasi dari dimensi-dimensi itu. Bagaimana kita melakukan validasi. Dan mungkin berganti tahun, dimensinya mungkin berubah. Ada yang update, ada yang cocok, ada yang tidak. Sehingga itulah kenapa perlu dilakukan validasi terus-menerus ya. Bisa dipahami ya semuanya ya. Ada pertanyaan, ada komentar? Silakan bila ada yang pertanyaan, komentar, bila ada yang ingin ditanyakan, saya akan merangkum dulu hal-hal yang sudah Anda tulis di chat. Bahwa dalam membangun
konsep teori itu berawal dari adanya kondisi empirik fenomena di lapangan, di mana fenomena itu harus kita pecahkan problematikanya. Dan untuk mencahkan itu kita harus tahu betul bagian-bagian dimensi-dimensinya, yaitu bagian konstruk. Jadi yang menyusun konstruksi dari sebuah keilmuan itu ada dimensi apa saja. Dan kalau kita tidak mengetahui konstruksi dimensinya, kita akan pusing menjelaskan ilmu itu. Tapi bila kita mengetahui konstruksi dari keilmuan, kita tahu dimensinya apa saja, maka kita bisa melakukan penanganan dengan baik. Karena kita tahu dimensinya, faktor-faktornya apa saja. Sehingga pada saat kita fokus, kita harus mengambil data, meneliti, melakukan perlakuan dan sebagainya, melakukan pengujian dan sebagainya. Kita melakukan dengan tepat karena dimensi-dimensinya, dimensi yang sangat relevan, dimensi yang sangat tepat dan memiliki efektivitas yang tinggi. Dan bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari dimensi-dimensi itu pada saat kita melakukan uji eksperimen. Ya, jadi tidak hanya dalam ilmu alam saja, ilmu natural science, tapi dalam social science juga sama. Ada konstruk, ada dimensi-dimensi yang harus diketemukan, harus dibangun. Nah, biasanya penelitian demi penelitian itu melanjutkan dari penelitian sebelumnya untuk melengkapi dimensi-dimensi yang ada. Ya, nah itu terus berkembang. Ya, seperti sekarang dengan era digital, pasti dimensinya berkembang. Kalau marketingnya tadinya hanya marketing mungkin dengan brosur dan sebagainya, sekarang marketingnya berkembang dengan digital marketing dan terus berkembang dalam digital marketing. Ada banyak hal-hal yang harus diketemukan, hal-hal yang harus diperhatikan sehingga marketing manajemen kita semakin lengkap dan bisa semakin lebih efektif dan efisien. Mungkin demikian kuliah siang hari ini. Bila tidak ada komentar, semuanya sudah menulis nama lengkap, kelas, dan NIM ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah presentasi. Nasuminallah wa ba'du qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak.